Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, Aspek Hukum Informasi, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, Alfirdan Nanda Salsabila, Khairunisa Bazlina, Sabila Rosyad, Siwi Aras Palupi, dan dengan saya sendiri, Farhana Nabila Ummah. Kelompok kami akan melakukan presentasi dengan tema sensor dan kebebasan berekspresi. Sensor adalah penekanan terhadap pidato, komunikasi, publik, atau informasi lain atas dasar bahwa materi tersebut dianggap tidak menyenangkan, berbahaya, atau sensitif sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh otoritas pemerintah. Penyensoran dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Penyensoran dapat dilakukan apabila kelompok atau lembaga lain mengusulkan dan mengajukan petisi untuk dilakukan penyensoran. Sensor terjadi pada berbagai media seperti pidato, buku, musik, film, pers, radio, televisi, dan internet. Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun serta dengan cara apapun, termasuk dengan ekspresi lisan, cetak, audiovisual, ekspresi budaya, artistik, maupun politik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Di Indonesia, kebebasan berekspresi telah diperjuangkan sejak zaman Belanda menduduki Indonesia. Melalui tulisan Suwardi Surjaningrat pada artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda" di koran The Express. Kegunaan sensor dan kebebasan berekspresi. Kegunaan sensor. Yang pertama, sebagai keamanan nasional. Yang kedua, mencegah tayangan pornografi pada anak. Dan yang terakhir, antisipasi atas ujaran kebencian. Selanjutnya, kegunaan kebebasan berekspresi. Yang pertama, membuka kesempatan untuk mencari informasi seluas-luasnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir, kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi untuk menuntut hak kita dan orang lain. Hukum di Indonesia yang mengatur sensor dan kebebasan berekspresi. Konsep modern sensor yang saat ini kita kenal diatur pada tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Terjadi apabila ada perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum film tanpa lulus sensor, padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Konsep modern kebebasan berekspresi yang kita kenal saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, yang disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya. Dalam Konstitusi Nasional, kebebasan berekspresi dilindungi dengan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kedua pasal dalam konstitusi ini menegaskan cita-cita Indonesia menjadi negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi.
Undang-undang dasar harusnya menjadi acuan utama dan nafas produk hukum turunannya. Contoh kebebasan berekspresi. Yang pertama yaitu menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi. Kemudian yang kedua yaitu ikut webinar, kelas online, streaming serial, dan dokumenter favorit sampai berita dari media mancanegara. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa berkumpul dan berdemonstrasi menuntut hak kita dan orang lain. Yang keempat, kita bisa berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan. Yang kelima yaitu mendorong pemberantasan korupsi dan penghapusan impunitas yang sangat penting bagi perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda di koran The Express. Tulisan ini berisi kritikan atas rencana pemerintah Belanda pada 1913 yang ingin merayakan kemerdekaan yang ke-100 dari jajahan Peranis dan penduduk Hindia yang dipungut biaya secara paksa demi perayaan itu. Tulisan Suwardi dianggap menghasut. Belanda membungkam pendapat Suwardi dengan menangkap dan memenjarakannya. Beberapa bulan kemudian, ia diasingkan ke Belanda selama 6 tahun. Kebebasan berekspresi terus diperjuangkan orang Indonesia, termasuk saat memperjuangkan kebebasan dari penjajahan yang represif dan eksploitatif. Dari data yang ada sepanjang banyak aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang dibungkam, diintimidasi, dan didiskriminalisasi saat menyampaikan pendapat secara damai. Amnesty mencatat setidaknya 119 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE, jumlah terbanyak selama 6 tahun terakhir. Hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 45. Adapun pembatasan hanya diperkenankan untuk hak berekspresi dengan mekanisme yang ketat. Dalam prinsip hak asasi manusia, kebebasan berekspresi itu ada pembatasan, tidak sebebas-bebasnya. Pembatasan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan melindungi hak serta kebebasan orang lain. Kebebasan berekspresi bisa dibatasi. Misalnya dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenant Hak Sipil dan Politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.